Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Juliana Putri dengan NIM 12122000006. Di sini tema saya adalah beton pracetak. Selanjutnya ada abstrak. Beton pracetak merupakan salah satu inovasi dalam bidang konstruksi yang menawarkan efisiensi waktu, kualitas produk, dan fleksibilitas dalam desain. Penggunaan beton pracetak semakin luas di berbagai jenis proyek, mulai dari bangunan bertingkat hingga infrastruktur transportasi. Selanjutnya di sini ada pendahuluan. Salah satu inovasi penting yang kini semakin banyak digunakan adalah teknologi beton pracetak. Beton pracetak merupakan elemen struktur beton yang dicetak dan diproses terlebih dahulu di luar lokasi proyek, umumnya di pabrik atau fasilitas produksi khusus sebelum kemudian dikirim ke lokasi proyek untuk dirakit atau dipasang. Teknologi ini berbeda dengan metode konvensional yang menggunakan pengecoran di tempat dan sering kali membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama serta lebih banyak tenaga kerja. Secara teknis, beton pracetak dapat diklasifikasi menjadi dua jenis besar, yaitu beton pracetak konvensional, tidak diberi gaya pratekan dan digunakan untuk komponen struktur biasa, dan beton pracetak prategang diberikan gaya pratekan dengan menggunakan tendon atau kabel baja tegangan tinggi untuk meningkatkan kapasitas tarik elemen beton. Jenis ini banyak digunakan pada balok jembatan girder dan elemen bentang panjang lainnya. Keberhasilan penerapan beton pracetak juga bergantung pada aspek desain yang cermat, perencanaan logistik yang baik, dan teknik pemasangan yang presisi di lapangan. Jenis beton pracetak, yang pertama ada plat lantai pracetak, yang kedua ada balok pracetak, yang ketiga ada kolom pracetak, yang keempat ada dinding pracetak, yang kelima ada tangga pracetak, yang keenam ada tiang pancang pracetak, yang ketujuh ada saluran dan gorong-gorong pracetak, dan yang kedelapan ada pagar dan kanstin pracetak. Selanjutnya ada keunggulan beton pracetak, yaitu kualitas terjamin, waktu pemasangan singkat, efisiensi tenaga kerja, ramah lingkungan, dan desain modular dan fleksibel. Ada juga kelemahan beton pracetak, yaitu transportasi dan logistik, kebutuhan alat berat, keterbatasan desain di lokasi, dan sambungan dan jointing. Selanjutnya ada studi kasus. Salah satu contoh nyata penerapan teknologi beton pracetak dalam skala besar di Indonesia adalah proyek jalan tol Jakarta Cikampek Elevated 2 Tol Layang MBZ yang diresmikan pada akhir tahun 2019. Pada proyek ini, hampir seluruh struktur utamanya menggunakan elemen beton pracetak seperti segmen girder dan tiang kolom pracetak. Komponen-komponen tersebut diproduksi di pabrik pracetak khusus yang terletak tidak jauh dari lokasi proyek untuk memudahkan logistik dan mengurangi waktu pengiriman. Alasan proyek tersebut memilih menggunakan beton pracetak yaitu kecepatan konstruksinya, mutu dan ketepatan dimensi, dan kondisi lokasi yang sempit. Adapun proses pelaksanaannya yaitu produksi girder U segmen dilakukan di batching plant dengan cetakan baja. Setelah curing, elemen diangkut menggunakan trailer khusus menuju titik pemasangan. Selanjutnya, pemasangan dilakukan menggunakan launching girder, kran besar yang bergerak sepanjang jalur proyek tanpa mengganggu lalu lintas di bawah. Selanjutnya, sambungan antar segmen menggunakan sistem post-tensioning, yaitu kabel baja yang ditarik untuk menyatukan girder menjadi satu kesatuan struktur yang kuat. Pada proyek infrastruktur, beton pracetak juga semakin banyak diterapkan dalam konstruksi gedung dan fasilitas umum. Aplikasi ini terbukti efektif pada contohnya seperti gedung perkantoran, rumah susun dan apartemen, sekolah modular dan rumah sakit lapangan, dan juga bangunan parkir bertingkat. Kesimpulannya adalah beton pracetak merupakan inovasi penting dalam dunia konstruksi modern yang menawarkan banyak keunggulan dibanding metode konvensional. Dengan proses produksi di pabrik yang terkontrol, beton pracetak memberikan hasil yang lebih presisi, kuat, dan efisiensi dari segi waktu pelaksanaan. Penggunaan elemen pracetak seperti plat lantai, balok, kolom, dinding, dan saluran pracetak telah terbukti mempercepat penyelesaian proyek dan mengurangi ketergantungan terhadap pekerja lapangan yang rumit. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.